Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan coba bongkar sesuatu yang keren banget, sebuah cetak biru tersembunyi. Ini semacam panduan kuno yang, percaya atau enggak, justru lagi ngebentuk dunia digital kita saat ini. Yuk kita lihat gimana kearifan dari masa lalu bisa jadi kunci buat masa depan. Nah, kita mulai dari pertanyaan ini deh. Coba pikirin sejenak. Apa mungkin cara kita menata ruang, sesederhana desain sebuah desa, itu benar-benar bisa menciptakan masyarakat yang lebih rukun, lebih baik, dan lebih seimbang? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Inti dari semua ini adalah konsep yang kita kenal sebagai kearifan lokal. Ini bukan sekedar tradisi kuno yang usang ya. Anggap aja ini kayak sistem operasi sosial. Seperangkat aturan yang nggak tertulis, yang fungsinya itu untuk memastikan semuanya berjalan harmonis. Hubungan antar manusia, hubungan dengan alam, sampai ke hubungan dengan dunia spiritual. Nah, yang menarik, para ahli modern ngelihat kearifan lokal ini bukan sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Justru sebaliknya, ini adalah aset yang sangat berharga. Mereka menyebutnya model sosial dan humaniora. Bayangin aja ini kayak harta karun tak terlihat yang bisa memperkuat ikatan di masyarakat, membangun kepercayaan, bahkan jadi cara jitu buat nyelesain konflik secara damai. Dan ini ternyata bukan cuma urusan kita di sini aja loh, skalanya global. Di tahun 2003, UNESCO secara resmi mengakui betapa pentingnya melindungi warisan semacam ini yang mereka sebut warisan budaya tak benda. Ini kayak pengakuan dunia bahwa pengetahuan kayak gini tuh punya nilai universal yang harus kita jaga bareng-bareng. Oke, dari konsep yang mungkin agak abstrak, sekarang kita pindah ke contoh nyata yang luar biasa banget. Kita akan berkunjung ke sebuah desa di Bali yang jadi simbol hidup dari kearifan lokal yang terjaga dengan baik. Desa Penglipuran. Seberapa luar biasa sih desa ini? Gini deh, pada tahun 2018, majalah Bombastic menobatkan Penglipuran sebagai desa terbersih nomor 3 di seluruh dunia. Yap, di seluruh dunia. Ini jelas bukan kebetulan, tapi hasil dari sebuah filosofi hidup yang mereka pegang teguh banget. Jadi apa sih rahasianya? Coba lihat cara mereka hidup. Arsitektur rumahnya semua seragam, ini simbol kesetaraan. Desanya dikelilingi hutan bambu lindung seluas 45 hektar. Dan yang paling keren, area pemukimannya itu 100% bebas mobil. Semua ini diatur oleh hukum adat yang kuat namanya awik-awik, yang tujuannya cuma satu, menjaga keharmonisan. Nah, di balik semua praktik yang kelihatan dari luar tadi, ada semacam otak atau cetak biru yang jadi panduannya. Ada dua filosofi inti yang jadi fondasi kehidupan di Penglipuran. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, dan paling dasar, adalah Trihitakarana. Artinya, 3 penyebab kesejahteraan. Filosofinya ini sebenarnya simpel tapi dalam banget. Intinya, kesejahteraan sejati itu cuma bisa tercapai kalau ada keseimbangan sempurna antara 3 hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita dengan alam sekitar. 3 pilar ini nggak bisa dipisahkan. Filosofi tadi itu nggak cuma jadi omongan, tapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk fisik lewat konsep Trimandala. Jadi desa ini secara tata ruang dibagi jadi 3 zona berdasarkan tingkat kesuciannya. Paling atas atau paling utara itu zona suci untuk pura. Di tengah itu zona sosial untuk rumah penduduk dan interaksi. Dan di bagian paling bawah atau selatan itu untuk aktivitas duniawi seperti ekonomi dan juga pemakaman. Keren kan? Tata ruangnya adalah cerminan langsung dari keyakinan mereka. Tapi tentu aja, desa seideal Penglipuran ini nggak hidup di dalam gelembung. Mereka berhadapan langsung dengan dunia modern. Dan modernitas ini ya seperti pedang bermata dua. Di satu sisi ada ancaman, di sisi lain ada peluang. Nah, ini dia dilemanya. Di satu sisi ada ancaman komersialisasi budaya, di mana hal-hal yang sakral bisa aja berubah jadi sekedar tontonan turis. Ada juga kekhawatiran nilai-nilai luhur ini mulai luntur di kalangan anak muda. Tapi, di sisi lain globalisasi juga bawa hal baik, pengakuan dunia, peluang ekonomi baru, dan yang paling penting, alat-alat digital yang bisa dipakai buat pelestarian. Dan ini nih, inti kekhawatirannya. Ancaman terbesar itu datang ketika generasi penerusnya, anak-anak mudanya, mulai merasa kalau adat dan tradisi ini udah nggak relevan lagi sama hidup mereka. Disitulah titik kritisnya. Kalau ini terjadi, habislah sudah. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru disinilah bagian paling menariknya. Gimana kalau saya bilang,
kaum muda yang sering dianggap sebagai ancaman itu justru jadi pahlawan baru dalam cerita ini. Yuk kita lihat. Mereka bukannya ninggalin tradisi, tapi justru merangkulnya dengan cara yang baru, cara yang kekinian. Coba bayangin, mereka bikin konten media sosial yang menarik tentang budaya mereka, bikin aplikasi dan game edukasi, bahkan sampai membangun tur museum virtual. Mereka nggak merusak, mereka justru merevitalisasi, memberi napas baru pada tradisi lama. Nah, proses keren ini ada namanya loh, glokalisasi. Ini sebuah ide cemerlang di mana tren dan teknologi global itu bukannya menelan budaya lokal, tapi justru dipakai sebagai alat untuk memperkuat dan bahkan menafsirkan ulang identitas lokal mereka sendiri. Jadi bukan diganti, tapi diperkuat. Biar gampang contohnya gini deh, nilai intinya itu tetap sama, cuma medium atau wadahnya aja yang berubah. Semangat kebersamaan dan saling bantu, yang dulu wujudnya itu gotong royong bersih-bersih desa, sekarang menemukan bentuk barunya lewat crowdfunding di internet atau komunitas solidaritas online. Teknologinya baru, tapi nilainya tetap sama. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Setelah kita lihat gimana penglipuran mengubah kearifan kuno jadi kekuatan di era modern, sekarang giliran kita. Coba deh pikirin, kearifan tersembunyi apa sih yang ada di komunitas Anda sendiri? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya Anda bisa ikut jadi penjaga digital untuk memastikan warisan itu nggak cuma bertahan, tapi juga bisa terus tumbuh dan berkembang.